radhiyallahu ankum an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Mu'adz ibn Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u faya'ummu qaumahu fasalla al-isya'a faqara'a bil baqarah fansarafa rajulun faka'anna Mu'adzan tanawala minhu fabalagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala fattanun thalatha mirarin aw qala fatinan wa amarahu bi surataini min awsatil mufassali. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wal Ustadz Irsyad wa Dr. Abdurrahman, dan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin dan pengurus Masjid Al-Muhajirin, terlebih khusus kepada jamaah muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai ke hadis 416 dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya sahabat yang bernama Sayyiduna Mu'adz ibn Jabal salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai salat, beliau kembali ke tempat tinggal beliau atau ke kampung beliau. Lalu beliau menjadi imam untuk kaumnya. Lalu beliau salat Isya. Lalu membaca surat Al-Baqarah dalam salat tersebut. Maka salah seorang ma'mum, dia keluar dari salat tersebut dan salat sendiri karena kepanjangan imamnya baca surat Al-Baqarah. Jadi dia keluar dari saf sebagai ma'mum dan dia salat munfarid, salat secara sendiri, karena imamnya membaca surat terlalu panjang, surat Al-Baqarah. Faka'anna Mu'adzan tanawala minhu, maka selesai salat Sayyidina Mu'adz dalam riwayat yang lain tersinggung karena ada satu jamaah yang keluar dari salat padahal salatnya belum tuntas. Wafir ya, keluar ucapan justifikasi, memvonis. Itu orang munafik tadi. Salat belum selesai, dia keluar ya dari salat tersebut, kemudian salat secara sendiri, tidak ikut jamaah. Itu lafaz itu keluar dalam satu riwayat. Ternyata berita ini atau kejadian ini sampai terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di sini lafaz fabalagha an-nabiy SAW. Peristiwa ini sampai kepada Nabi. Mungkin ada yang mengabarkan kepada beliau. Kemudian Nabi ingin mengklarifikasi langsung. Dipanggillah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sahabat yang pernah Nabi katakan orang yang paling faham tentang halal haram. Ya, faqihus sahabah ya. Ahli fikih di kalangan sahabat. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi,
sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling faham tentang hukum halal haram adalah Mu'adz bin Jabal, kata Nabi. Bahkan pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah khataban nasa, berkhutbah di hadapan umat, kemudian berfatwa, man aradal fiqha falyati Mu'adz bin Jabal. Siapa yang ingin memahami fikih, hendaklah dia datangi Sayyidina Mu'adz bin Jabal, menimbulkannya. Ini dinukil oleh Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Jadi Nabi manggil dia untuk klarifikasi. Maka dipanggillah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kemudian Nabi bertanya, benar kamu ketika menjadi imam kamu membaca Baqarah di sholat Isya, sehingga ada yang tidak kuat karena mungkin dia kerja atau ada hajat dan urusan, sehingga dia memisahkan diri dari sholat berjamaah tersebut. Maka Sayyidina Mu'adz mengatakan, benar wahai Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, itu adalah satu fitnah, 3 kali. Fitnah, fattanun, dari kata fitnatun. Dalam pendapat yang lain, fattanun artinya membuat seseorang jauh dari ajaran agama. Surat Al-Baqarah, surat Isya, itu baru rakaat pertama, tuntas dari awal sampai akhir. Wa amarahu bi suratain minal awsati al-mufassal. Kemudian Nabi perintahkan kalau jadi imam baca 2 surat yang ukurannya sedang, jangan yang panjang. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil al-fawaid, beberapa faedah. Ya. Yang pertama, Sayyidina Mu'adz sholat di masjid bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi fadilah sholat berjamaah di masjid. Kalau yang sibuk sebagai guru pengasuh di pondok pesantren, afdalnya sholatnya di pondok pesantren. Yang di jamiah, ada masjid di jamiah, afdalnya di jamiah. Tapi kalau masyarakat umum, afdalnya sholat jamaah itu di masjid. Karena di sini beliau sholat pertama di masjid bersama Nabi. Tentu sholatnya di Masjid Nabawi. Tapi pulang ke kampungnya sholat juga jadi imam. Di langgarnya, musholahnya. Nah, orang yang mampu memakmurkan masjid dengan sholat, itu di surat At-Taubah ayat 18. Allah Ta'ala menyatakan itu adalah ciri-ciri orang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhiri wa agama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya innama adatul hasr, hanya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya mereka itulah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Ini firman, bukan lagi pendapat ulama. Jadi kalau sudah ada istiqomah, mulazamah fil masjid, dia sudah dapat satu kesaksian, pengakuan dari Allah, itu karakter dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah.
memakmurkan, ya'muru. Memakmurkan di sini bukan hanya sholat, ya, bukan hanya sholat 5 waktu, sholat sunat, tapi iktikaf sambil baca Al-Quran masuk juga di situ. Mengisi dengan majlis ilmu masuk juga, memakmurkan. Semua aktivitas ibadah yang dilakukan di dalam masjid disebut dengan memakmurkan. Dan mereka dan dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa, mudah-mudahan. Ini kata mudah-mudahan kalau dinisbat kepada makhluk bisa mungkin terjadi, bisa mungkin tidak terjadi. Tapi kalau mudah-mudahan dinisbatkan kepada Allah pasti terjadi. Ya, mudah-mudahan fa'asa, ada istilah litaraji wa tawakkul. Kalau dinisbatkan kepada Allah pasti terjadi. Semoga mereka itu orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, termasuk orang-orang yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat pernah ditafsirkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi yang lahir tahun 181 Hijriah, wafat 255 Hijriah, di dalam musnadnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Lianna Allah Ta'ala yaqul innama ya'murul masajidallah man amana billah." Apabila kalian melihat ada seseorang terbiasa berada di masjid dalam rangka beribadah, maka saksikanlah, kata Nabi, bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Fashhadu lahu bil iman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang hanya memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Taala. Ini hadis Nabi. Begitu juga di surat Jin, ya. Di surat Jin itu ada ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allah ahada wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Sesungguhnya masjid-masjid ini adalah milik Allah, maka jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan sesungguhnya tatkala ada seorang hamba Allah sedang berdiri ibadah, itu yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kaitan hamba Allah dengan masjid. Nabi diberikan gelar hamba Allah, korelasinya ayat sebelumnya, yaitu selalu beribadah di dalam masjid. Hampir-hampir tempat itu sesak dipenuhi oleh bangsa jin yang ikut hadir, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus laki-laki. Khusus laki-laki ibadahnya paling afdol sholat itu di masjid, sholat wajib. Sholat wajib paling afdolnya di masjid. Kalau yang memang 24 jam sudah diatur waktu untuk mengurus pesantren, afdolnya di pesantren. Kecuali sholat Jumat dia harus keluar, karena nggak boleh di pesantren kecuali di pesantren yang memang sudah ada masjid dan jauh dari masjid yang ada di kampung tersebut. Kalau wanita terbalik, wanita itu kalau sholat wajib afdolnya di rumah, afdolnya di rumah. Ini hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Ahmad yang lahir tahun 164, wafat 241 Hijriah. Kemudian riwayat ini kami temukan ada dalam riwayat
Al-Imam Abu Ya'la Al-Musili yang lahir tahun 210 wafat 307 Hijriah. Juga riwayat ini ada dalam dalam kitab Mu'jam Al-Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah wafat 360 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu masajidin nisa gha'ru buyutihinna. Sebaik-baiknya masjid kaum perempuan di dalam rumah mereka. Nah, beda ya. Kecuali ada pengajian. Pengajian juga tidak boleh sampai jadwalnya sama seperti laki-laki. Pengajian terus setiap hari pengajian, suami gak diurus, anak gak diurus. Haram. Kalau perempuan sehajatnya. Karena perempuan itu makin mulia ketika makin menetap di rumah. Itu bahasa Al-Quran. Kecuali kerja, dia sebagai tulang punggung, ya sekedar hajat kerja saja. Jangankan kerja, untuk ibadah saja di masjid, lebih baik mereka itu ibadahnya di rumah. Untuk sholat wajib sekalipun. Pengajian boleh keluar sekedar hajat untuk menambah ilmu, tapi jangan sampai waktunya lebih banyak di luar daripada di dalam rumah. Makanya subhanallah, Nabi katakan sebaik-baiknya masjid kaum perempuan qa'ru. Qa'ru artinya apa? Di bagian paling dalam. Fi buyuti hinna. Qa'ru fi buyuti hinna. Di dalam rumah-rumah mereka. Gitu. Nah, ini faedah pertama yang bisa kita ambil, al-faedatul ula, bahwa Sayyidina Mu'az selalu sholat berjamaah di masjid bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah kedua, kalau kita perhatikan tadi riwayat yang telah dibacakan, beliau sholat Isya 2 kali. Kalau redaksi ini ya, sholat Isyanya dua kali. Yang pertama tadi kan sholat bersama Nabi. Selesai sholat bersama Nabi, pulang ke kampung halaman beliau, ke kampungnya beliau jadi imam. Yang pertama jadi makmum, yang kedua jadi imam. Sholat Isya, kemungkinan besar sholat bersama Nabi, sholat Isya. Itu dalam kitab Syarah Al-Imam Al-Qustalani Irsyadus Sari. Berarti sholatnya sebanyak 2 kali, sholat wajib 2 kali. Nah, ini berarti menandakan bahwa boleh kita sholat wajib itu lebih dari 1 kali. Tapi yang satu akan terhitung sebagai sunnah, yang satunya terhitung wajib. Adapun yang mana yang jadi wajib, apakah sholat yang pertama atau sholat yang kedua, ini masih ada ruang silang pendapat para ulama. Yang pasti kita kalau sudah melaksanakan sholat wajib yang pertama, masih bisa kemungkinan kita sholat wajib kedua dengan keadaan yang bisa kita lihat keadaan tersebut. Misalnya sholat sendiri, sholat wajibnya dia sholat sendiri, tahu-tahu ada orang datang sholat berjamaah, afdolnya bahkan dituntut dia untuk sholat berjamaah. Sholat Isya yang awal tadi dia sholat sendiri, sholat Isya yang kedua dia gabung berjamaah. Itu hitung pahalanya sedekah. Kalau misalnya ada orang datang, dia belum sholat berjamaah karena sholat sudah selesai, dia datang terlambat, kasihan. Kemudian kita menemani dia untuk sholat berjamaah, walaupun tadi kita sudah sholat, kita dapat pahala sedekah. Nah, kasus ini pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Itu disebutkan anna rajula jaa wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala man yatasaddaqu ala hadha, faqama rajulun fasalla ma'ahu. Ada seseorang datang ke masjid Nabi, ternyata Rasulullah sudah selesai sholat. Beliau terlambat datang. Kemudian Nabi katakan, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Maknanya menemani dia sholat berjamaah. Faqama rajulun, maka seseorang berdiri waktu itu. Fasalla ma'ahu, lalu dia sholat bersama orang tersebut. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa boleh kita menemani orang sholat berjamaah walaupun kita sudah sholat tadi. Sholat wajib tadi kita sudah lakukan. Dan Nabi katakan yatasaddaqu, gitu. Bersedekah, dapat pahala sedekah. Kenapa disebut pahala sedekah? Itu ulama menerangkan, diantaranya Syekh Muhammad Syamsul Haq, ya, menulis kitab Aunul Ma'bud, syarah dari Sunan Abi Daud. Beliau mengatakan disebut dengan sedekah ketika menemani orang yang sholat karena kita memberikan waktu kepada dia dan peluang dapat pahala lebih besar. Itu sebagai bentuk sedekah. Karena sholat sendiri kan pahalanya 1, sholat berjamaah pahalanya berapa? Fi riwayah 25 derajat, riwayat yang lain 27 derajat. Kok bisa beda 25-27? Itu tergantung bihasbi halil musalli, tergantung keadaan orang yang sholat. Kalau makin khusyuk ya 27, kalau ada kurang-kurang sedikit ya 25 gitu. Nggak ada kontradiksi dalam hadis. Ya, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah, meriwayatkan salatul jama'ati tafdulu salatal fadzi bi 27 darajat. Salat jamaah mengungguli salat sendiri kisaran 27 derajat. Fi riwayah 25 derajat. Derajat maknanya pahala. Ada tokoh pakar hadis di Kufah, ya, namanya Syekh Muzhiruddin Az-Zaidani Al-Kufi. Nah, beliau punya penjelasan lebih menarik lagi. Beliau katakan orang yang menemani orang yang sholat sendiri, dia menemani agar dapat pahala sholat berjamaah, Nabi katakan seperti dia memberikan sedekah, karena kalau sholat sendiri dia dapat 1 pahala, maka dia menemani dia sedang sedekah 26 pahala. Jadi dapatnya 27 pahala, makanya pahalanya pahala sedekah. Nah, jangan biasakan sholat wajib sendiri, harus sholat berjamaah. Kalau mepet-mepet sama istri juga jadi sholat berjamaah. Yang penting ada imam, ada makmum, walaupun hanya 2 orang. Tahsulul jamaah, kata Syekh Ibrahim Bajuri, ya, dalam kitabnya. Dia dapat pahala jamaah. Dan orang yang masbuk sekalipun, kalau masih mendapatkan, ya, sebelum salamnya imam, ya, biasa kan datang ada yang terlambat, imam posisinya lagi salam akhirnya, tasyahud akhir, ya, dan dia masih dapatkan itu tasyahud akhir daripada imam, asalkan sebelum salamnya imam, tahsul jamaah, masih mendapatkan pahala berjamaah. Kecuali dia datang imam sudah salam, ya itu dia gak dapat pahala berjamaah kalau dia ngikut, karena sudah selesai sholatnya gitu. Nah, ada pertanyaan pernah dilontarkan kepada seorang imam besar, Syekh Nawawi Al-Bantin, dan ini beliau catat di dalam kitab Qutul Habib. Dan pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh Syekhi, guru dari guru saya, namanya Kiai Haji Syafi'i Hazami Al-Betawi. Itu termuat dalam kitab Tawdihul Adillah. Apakah
pahala sholat berjamaah itu hanya khusus didapatkan sholat berjamaah sesama manusia, apakah bisa dengan bangsa jin juga masuk ke dalam hadis sholat berjamaah? Imamnya manusia, makmumnya jin misalnya. Itu dalam kajian fikih dibahas juga masalah ini. Maka dijawab, kalau jinnya gak kelihatan, hanya ada suara ya, misalnya ini imam sholat, makmumnya jin, tapi jinnya gak berwujud, tidak menampakkan wujud, maka tidak dapat fadilah sholat berjamaah. Ada yang praktek, saya yakin ada makhluk bangsa jin yang kelihatan, jadi saya sholat di rumah terus, sholat sendiri terus, kena saya niat jadi makmuman atau imaman, nanti makmumnya jin, tetap saya dapat pahala jamaah? Nggak bisa. Jin nggak kelihatan, bagaimana dapat pahala jamaah? Nah, beliau mengatakan, yaitu para imam-imam tadi yang saya sebutkan, sholat berjamaah dengan jin itu bisa tahsulul jamaah, bisa mendapat fadilah sholat berjamaah apabila dia sholat dan ada jin yang menampakkan wujudnya. Maka itu bisa mendapatkan pahala berjamaah, dan juga pasti imamnya lari. Iya. Jin menampakkan wujud. Jadi agama ini membahas hukum secara tuntas. Jangan bilang kok gak masuk di akal. Ya, bangsa jin percaya ada tidak? Ada surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'ana ajaba yahdi ilal rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Itu kan bangsa jin hadir mendengarkan bacaan Al-Quran, takjub dengan bacaan Al-Quran. Tuh. Ada. Kalau kelompok Mu'tazilah sebagian besar mengingkari ada bangsa jin. Jadi jin itu jenis manusia, cuma dinamakan dengan jin. Tapi kita ahli sunnati wal jamaah, kita meyakini bahwa ada makhluk selain manusia dan malaikat yang bernama bangsa jin. Jadi surat khusus, surat jin. Nah, itu adalah sholat berjamaah. Ya, bisa kita sholat 2 kali, sholat wajib. Bahkan ulama-ulama terdahulu saking rajinnya mereka sudah sholat di masjid nih, bersama, tapi kasihan istri di rumah sholat sendiri, kembali lagi ke rumah sholat lagi bersama istri, sholat wajib tersebut, biar istrinya juga dapat pahala berjamaah. Jadi wanita juga hukumnya sama. Sebisa mungkin kalau ada saudara perempuannya, istri kita sholat berdua bersama perempuan, atau nanti ditemani oleh suami, sehingga tahsurul jamaah, dia dapat fadilah sholat berjamaah. Itu yang kedua. Faedah yang ketiga dari hadis ini, Nabi marah kepada, atau bukan marah ya, Nabi meluruskan kepada Sayyidina Mu'az ketika menjadi imam, jangan membaca surat yang panjang. Al-Baqarah surat paling terpanjang di dalam Al-Quran. Kalau sholat sunnah secara pribadi sendiri, antum khatam juga gak apa-apa Al-Quran, gak dilarang. Atau dalam rangka mendidik para santri, gak apa-apa. Di pesantren itu biasa, misalnya di Hadramaut, waktu belajar itu beberapa masyayikh itu baca panjang, gak ada inna a'tainakal kautsar wa qul huwallahu ahad, gak ada. Adanya itu Qaf, terus Al-Kahf. Karena apa? Ini untuk pendidikan, karena mereka santri kan. Nah, itu kasusnya berbeda. Tapi kalau di masjid, kasihan ada yang orang tua, ada juga yang lagi kejar urusan, ada yang sakit, ada anak kecil,
Nah, itu Nabi meluruskan itu. Kalau sholat berjamaah di masjid, jangan yang surat yang panjang-panjang. Gitu. Nah, ini menandakan apa? Ad-dinu yusrun. Bahwa agama Islam ini dibangun atas asas mempermudah pemeluknya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dalam hadis Nabi katakan, innama bu'ithu bihanifiyah samhah, bihanifiyatis samhah. Sesungguhnya aku diutus membawa ajaran agama yang fleksibel, yang toleran, yang mempermudah pemeluknya. Nabi katakan juga dalam riwayat yang dinukil oleh Imam Bukhari, ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Wahai segenap umat manusia, jadikanlah amal ibadah kalian itu semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak pernah memiliki sifat bosan, kecuali kalian saja yang akan menjadi bosan dengan ibadah. Itu. Jadi itu tarbiyah dari Nabi Muhammad SAW. Kita beribadah juga harus melihat keadaan orang sekitar, jangan melihat kepada diri kita sendiri saja. Gitu. Tapi kalau sholat sunnah di rumah atau di pesantren bebas tuh. Itu sahabat dan para aulia usholihin itu banyak yang dalam sholat mampu menghatamkan Al-Quran. Tapi itu mereka sholat sunnah, bukan sholat menjadi imam di masjid. Itu al-faedah al-thalithah, faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini, al-faedatu ar-rabi'ah, yaitu kita dituntut dan dibimbing oleh Nabi SAW untuk selalu menghindar dari masalah, atau bahasa Al-Quran namanya al-fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi dengan semua apa yang kita lakukan, baik itu dalam rangka beribadah, berdakwah dan lain sebagainya, kalau sekiranya amalan ini bisa memunculkan fitnah, itu kita hindari. Contoh sederhana, kita sudah tahu di satu perumahan ini, mereka ini mayoritas bermadhab Hambali. Kita sebagai pendatang, awalnya kita ini bermazhab Syafi'i. Jadi imam sholat subuh, disuruh jadi imam. Kita tahu mereka itu kalau Hambali, maka perlunya pengetahuan di sini sehingga kita lebih bijak menempatkan diri di mana tempat. Kita disuruh jadi imam, ikut cara mereka, mazhab mereka. Sepemahaman kita, mazhab Hambali tidak berkunut subuh. Ya, kita tidak berkunut subuh waktu itu, karena mayoritas mereka Hambali. Itu sebagai contoh. Sebaliknya juga, kalau ada tamu dari luar, mazhabnya bukan Syafi'i, dan mereka tahu bahwa di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i, kemudian diberikan kehormatan menjadi imam, maka dia harus mengikuti mayoritas tempat tersebut. Baca basmalah ketika sholat. Kalau sholat subuh ada kunut, baca kunut. Itu dalam masalah bab fikih nggak ada masalah seperti itu. Justru itu sesuatu menandakan kedalaman ilmu seseorang. Dan hal ini pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berfatwa bahwa kunut subuh itu sunnah muakkadah. Tapi ketika sampai di tempatnya Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, ya di Kufah, beliau disuruh menjadi imam sholat subuh, beliau tidak berkunut subuh, padahal beliau sendiri yang berfatwa bahwa kunut subuh itu sunnah muakkadah.
Selesai sholat ditanya kepada beliau, beliau mengatakan saya menghormati pendapat sahib hadzal qabr, penghuni kuburan ini, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, dan pada waktu itu mayoritas di tempat itu mereka mazhabnya Hanafi. Nah ini saya bilang menghindari fitnah sekalipun dalam masalah ibadah. Ada satu riwayat al-fitnatu naim, al-fitnatu naimah, al-fitnatu naimah la'anallah man aiqadhaha. Fitnah itu tidur, fitnah senantiasa dia tidur. Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah dari tidurnya. Ya. Itu faedah yang keempat. Faedah yang kelima dari hadis ini, al-faedatu al-khamisah, yaitu disunnahkan membaca surat-surat ketika dalam sholat, surat-surat yang sedang atau pendek, sedang atau yang pendek. Karena gak ada riwayat ada imam baca surat pendek kemudian Nabi marah, gak ada. Sekali lagi ya, gak ada satupun riwayat imam membaca surat pendek kemudian Nabi meluruskan dan Nabi menegurnya, gak ada. Yang ada imam baca surat yang panjang ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, diluruskan oleh Nabi SAW. Seperti hadis tadi ya, diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Muaz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah. Tapi sebaliknya yang surat pendek ketika jadi imam dapat apresiasi dari Nabi. Ini bagi pencinta kulhu nih, kabar gembira. Ya. Jadi kasus ini terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Ada satu imam ini dia hanya baca surat Al-Ikhlas saja. Qul huwallahu ahad. Setiap sholat baca itu. Ini makmum protes, ini nggak ada surat lain. Tapi mereka senang beliau jadi imam, mungkin karena memang akhlaknya juga baik, ilmunya juga ada dan lain sebagainya. Ini mereka ridho jadi imam. Satu kali mereka tegur beliau. Ini ada dalam kitab Fathul Bari, ya, keterangan lengkapnya. Ini makmum sepakat, kita tegur nih imam. Kasih saran deh, bukan tegur, kasih saran. Coba baca surat yang lain bisa. Ini sudah bertahun-tahun Al-Ikhlas terus. Kata beliau apa? Kalau kalian mau suruh saya baca surat yang lain, kalian cari imam yang lain saja. Saya gak mau jadi imam. Tapi kalau kalian masih mau saya menjadi imam, maka jangan larang saya membaca surat Al-Ikhlas. Akhirnya bingung nih makmum, bagaimana kalau kita lapor ke Nabi Muhammad SAW? Dilapor kepada Rasul SAW, kemudian sang imam dipanggil oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, apa benar kamu itu selalu baca surat Al-Ikhlas ketika menjadi imam dalam sholat? Benar wahai Rasul. Kenapa? Kata Nabi, li'anni uhibbuha. Karena saya ini fans berat surat Al-Ikhlas. Saya sangat cinta surat Al-Ikhlas. Nabi marah? Tidak. Beda tadi kalau Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lain Al-Baqarah itu Nabi menegur dengan ekspresi marah. Tapi ketika imam yang selalu baca surat Al-Ikhlas, Nabi bertanya, kenapa kamu senang membaca surat Al-Ikhlas ketika menjadi imam? Saya sangat cinta surat Al-Ikhlas, jawabnya beliau. Kata Nabi, bihubbika iyyaha adkhalatskal jannata. Dapat apresiasi dari Nabi. Dengan sebab kamu mencintai surat Al-Ikhlas, dia akan mengantarkan kamu masuk ke dalam surga. Jadi sanad surat pendek dapat restunya Nabi bagi imam. Sanad surat yang kepanjangan dapat teguran dari Nabi Muhammad SAW. Sepertiga Al-Quran baca surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran, kata Nabi.
Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau baca 3 kali sudah khatam Al-Quran. Ada di kitab Abuya Profesor Dr. Said Muhammad Al-Maliki, ya, Tarikhul Khawadith. Di situ diriwayatkan perang Tabuk, ya. Perang Tabuk itu terjadi tahun 9 Hijriah. Tapi tidak ada kontak fisik, tidak ada peperangan, cuma dinamakan perang Tabuk. Nabi berangkat keluar kota Madinah. Sampai di Tabuk itu ada malaikat menginfokan kepada Nabi, ada satu sahabat yang tidak bisa ikut jihad sebab sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ini beliau nukil dari kitab Al-Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Sunni, dan beliau masukkan di dalam kitab Tarikhul Khawadith karya beliau Abu Said Muhammad Al-Maliki. Namanya Muawiyah bin Muawiyah yang wafat tersebut. Bayangkan Nabi di Tabuk. Tabuk masuk wilayah apa? Dekat Jordan dan sekitarnya. Ini yang meninggal imma di Madinah atau di Makkah, ya. Tapi dikasih kabar ke Nabi bahwa Muawiyah bin Muawiyah telah meninggal, dan Allah perintahkan untuk sholat jenazah kepada beliau yang dihadiri oleh 70.000 malaikat ikut sholat jenazah, sholat gaib. Kemudian malaikat dengan sayapnya menggeser gunung di hadapan Nabi sehingga Nabi bisa melihat sampai ke kota Makkah dan Madinah dari Tabuk. Dan mukjizatnya kalau Nabi biasa bisa lihat secara langsung. Sholat gaibnya Nabi sebagaimana Raja Najasyi, Nabi langsung diperlihatkan jenazah dari Raja Najasyi, Nabi sholat gaib. Hal yang sama dilakukan Nabi kepada Muawiyah bin Muawiyah. Bayangkan sholat Nabi bersama 70.000 malaikat dan diperintahkan oleh Allah dan bersama para sahabat yang hadir waktu itu. Selesai sholat, Nabi mengatakan, wahai Jibril, amalan apa yang dilakukan oleh Muawiyah bin Muawiyah sehingga dapat kehormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Kata malaikat Jibril, dia punya amalan yang istimewa itu satu, yang lainnya standar seperti orang pada umumnya, ya, sholat 5 waktu dan sebagainya. Tapi satu amalan yang dia mendapatkan kemuliaan ini, yaitu senang membaca surat Al-Ikhlas. Jadi beliau itu hanya jadikan surat Al-Ikhlas sebagai wirid dalam semua doa. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, naik kendaraan, baca surat Al-Ikhlas, lagi jalan, baca surat Al-Ikhlas, wirid sehari, surat Al-Ikhlas, semuanya surat Al-Ikhlas. Maka Allah berikan kehormatan tersebut. Nah, ini faedah, ya. Faedah kita membaca surat-surat yang disunahkan, yaitu surat yang ukurannya sedang itu disunahkan. Kemudian yang berikut faedah yang bisa kita petik, bisa membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Di sini kan dikatakan wa amarahu bi surataini min awsatil mufassali, ya, diperintahkan Sayyidina Muaz bin Jabal membaca 2 surat yang ukurannya tidak terlalu panjang, sedang. Itu 2 surat. Dalil lainnya, kita kalau sholat witir kan gabung 3 surat malahan. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu bisa digunakan juga di sholat-sholat yang lain, ya. Jadi hukumnya boleh, jawaz, untuk kita baca 2 surat atau 3 surat di dalam sholat. Tuh. Yang diajarkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah dalam kitab syarah beliau terhadap Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, itu kalau selesai baca Al-Fatihah, bagi imam kan sunnah sakta atau sukut lahbah, untuk diam sesaat, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Fatihah. Nah, itu diajarkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami
sambil mengulang bacaan Fatihah untuk yang kedua kali. Bismillahirrahmanirrahim, dibaca lagi. Sehingga dia bisa mengkondisikan waktu yang sama dengan makmum. Itu diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini terkait hadis-hadis tersebut. Lanjutannya itu penguat, ya, penguat hadis ke-417 itu diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki berkata, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku terlambat sholat subuh karena sebab si fulan, dia sebut si fulan. Mimma yutilu bina, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaba minhu yauma idzin. Jadi ada seseorang sholat subuhnya terlambat. Kenapa sholat subuhnya terlambat? Sebab waktu sholat isya imamnya baca surat terlalu panjang sampai akhirnya mereka tuh di malam hari sudah kecapean, kepanjangan baca surat. Surat Al-Baqarah dibaca dan lain sebagainya. Maka saya melihat, tidaklah saya melihat Rasulullah SAW memberikan nasihat kecuali beliau sangat marah pada waktu itu terhadap imam tersebut yang membaca surat terlalu panjang, akhirnya makmum sholat subuhnya terlambat karena sudah kecapean. Gitu. Kemudian Nabi katakan, sesungguhnya kalian ini membuat orang jauh dari ajaran Islam. Maka kalau kalian sholat menjadi imam, bertoleransilah, berikan kelapangan, karena sesungguhnya fa inna fihim ad-dha'if wal kabir, karena di tengah-tengah mereka itu para makmum ada orang yang sakit, yang lemah, dan juga wazal hajah, dan ada juga orang yang punya hajat, kebutuhan. Bahkan di dalam riwayat yang lain mengatakan, seandainya kamu jadi imam sholat, kata Nabi, bacalah tidak panjang, ya. Atau wasyamsi wadduhaha, kata Nabi, atau wallaili idza yaghsha. Nah, surat-surat yang tidak terlalu panjang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jizu salata wa yukammiluha. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam, beliau selalu meringkas bacaan surat di dalam sholat. Tapi kalau Nabi sholat sunnah itu sampai subuh di rumah, ya, baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, beliau baca surat Al-Ma'idah, surat An-Nisa, itu kalau sholat sunnah tuh. Tapi ketika di masjid, yu'jizu sholata, karena yu'jizu sholata, dipilih surat-surat yang tidak terlalu panjang. Dan di riwayat yang lain dikatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'agumu fi salati urid an utawila fiha. Sesungguhnya saya ketika menjadi imam, saya sebenarnya ingin sekali memanjangkan sholat. Oh, Nabi kuat tuh, bisa baca sampai khatam juga bisa. Tapi Nabi katakan apa? Fa'asma'u buka as-sobi. Tapi waktu aku mendengar ada anak bayi, anak kecil yang menangis, fa'atazawazu, maka aku meringkas bacaan surat di dalam sholatku. Karahiyatan an asyukka ala ummi, karena saya tidak suka jika hal itu justru memberatkan ibunya. Subhanallah, dalam sholat Nabi masih sempat mikir tuh, ada anak kecil lagi sholat, ini ada orang tua, ini ada orang sakit. Kalau Nabi bisa kontrol langsung, karena bisa lihat depan dan belakang, ya. Inni arakum min khalfi kama arakum min amami, kata Nabi. Saya bisa melihat kalian dari belakang sebagaimana saya melihat kalian dari depan. Jadi pandangan beliau dua arah, depannya dan belakang itu sama. Banyak sahabat Nabi didik cara ruku, cara sujud, karena Nabi kontrol langsung ketika sholat. Bagaimana bisa beliau bisa melihat? Karena bisa dari belakang, tahu tuh rukunya yang fulan bagaimana yang sempurna, yang si fulan sujudnya mana yang belum sempurna, kemudian
diperbaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau lihat ke langit, lihat arsy Nabi. Kalau lihat ke kuburan, alam barzakh. Bahkan bisa lihat tembus dinding. Tuh. Ada satu riwayat, Nabi lihat di rumah tetangga, dia belum makan. Ada, bawa makanan ke sana. Padahal itu di rumah. Tolong kasih sedekah kepada fulan. Di rumah dia tidak ada ini, tidak ada itu. Dilihat tembus oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan auratnya Nabi itu saya baru dapat riwayatnya nih. Dulu para guru sampaikan ya, bahwa Nabi Muhammad SAW seluruh tubuhnya beliau tidak pernah ada satu makhluk yang pernah melihat auratnya beliau. Beliau lahir dibungkus dengan cahaya. Auratnya tertutupi, tidak dilihat oleh orang tua beliau, oleh istri beliau, oleh siapapun, tidak terlihat. Saya dapat riwayat dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Syekh Al-Ghadi Yusuf An-Nabhani mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Lam yara ahadun saw'atai." Lam yara ahadun saw'atai. Gak ada satupun manusia dan makhluk manapun yang pernah melihat kedua auratku, kata Nabi Muhammad. Aurat depan, aurat belakang. Jadi aurat Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibungkus dengan cahaya sehingga gak ada satupun yang bisa melihat auratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan di hadis yang berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna bari tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa